Aku menemukan mereka. Di sana. Berapa banyak yang kita butuhkan? 1 semak. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan pergi memetiknya. Hati-hati. Hati-hati. Kamu baik-baik saja, tidak terluka? Kakimu jelas tidak terluka. Kamu berbohong pada kami. Jadi kamu memang punya niat jahat. Tidak sama sekali. Kakiku sebenarnya patah. Baru saja sembuh. Agar Shifumu tidak khawatir. Aku tidak memberitahunya. Aku sungguh tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kamu benar-benar pembohong. Aku tidak akan percaya padamu. Jadi siapa kamu? Katakan. Kakak Zhiruo. Ini aku. Sang Wuji. Kebaikanmu padaku bertahun-tahun lalu. Aku tidak akan pernah lupa. Kakak Wuji. Itu kamu. Kamu baik-baik saja? Ketika aku jatuh, kakiku terluka. Aku akan membantumu beristirahat sebentar. Sekarang. Itu adalah sinyal darurat sekte Kongtong. Bagus. Hari ini aku akan membuka gerbang neraka dan membasmi iblis. Mayu. Sepertinya bendera Ruijin tidak bisa bertahan lebih lama. Haruskah kita mengirim pasukan untuk membantu? Mereka adalah anggota bendera 5 unsur. Semakin banyak yang mati, semakin baik. Kita hanya menunggu. Ya.
Pemimpin bendera Zhuang. Pemimpin bendera Zhuang telah berkorban untuk sekte kita. Bendera Huijing, bendera Lai Wu, mundur. Bendera On Shui, à l'Onajur. Kami tidak pergi. Kamu sebaiknya pergi dulu. Balas dendam kematian kami di masa depan. Kami saudara bendera Huijing. Hidup dan mati bersama pemimpin bendera Zhuang. Cepat pergi, pergi. Cepat pergi, pergi. Kita kembali untuk melindungi markas kita. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Letakkan senjatamu. Jika kamu menyerah, kami akan menyelamatkan nyawamu. Kamu meremehkan bendera Ruijin kami terlalu banyak. Kakak senior Zhuang telah meninggal. Kami tidak menginginkan hidup dan takut mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa-apaan ini? Itu keinginan mereka, tidak ada jalan keluar. Aku mengerti, kamu hanya khawatir tentang Nona Yoenmu. Berhenti bercanda. Ada ratusan nyawa di sini yang dipertaruhkan. Jadi, kamu menyerah atau tidak? Ming Chult menegakkan keadilan atas nama surga, memberikan bantuan kepada rakyat. Hidup atau mati, semuanya sama. Kamu ingin kami berlutut dan menyerah? Jangan berhayal. Baiklah. Biksu, Su. Jika kamu mengutuk kultus iblis sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Bakar tubuhku yang hancur. Api suci menyala. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Tidak ada penderitaan dalam kematian. Lakukan kebaikan, lenyapkan kejahatan. Lakukan kebaikan, lenyapkan kejahatan. Terangi dunia kita. Kebahagiaan dan kesedihan. Kembali ke bumi sebagai debu. Kasih sayang untuk umat manusia. Banyak kekhawatiran dan penderitaan. Untuk membakar tubuhku yang hancur. Min Jun, Jing Xian, potong lengan kanan mereka. Jika mereka tidak menyerah, potong lengan kiri mereka. Kamu tidak menyerang? Ya. Berhenti. Biksuni, kamu adalah seorang biksu Tao. Namun kamu bertindak jahat dan kejam seperti ini. Tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri? Anggota kultus iblis, membunuh tanpa alasan. Tidak ada yang kejam tentang itu. Setiap orang di sini mesti mati untuk mempertahankan kesetiaan persaudaraan. Terus terang menyambut kematian. Semua adalah tanda dan tindakan pahlawan yang tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin mereka adalah iblis dari jalan sesat? Semua pengikut demonik cult adalah iblis dari jalan sesat. Green Winged Bat King itu menghisap darah dan membunuh orang. Dia membunuh muridku. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Jika itu bukan iblis, lalu apa itu? Benar. Green Winged Bat King memang membunuh muridmu. Tapi orang-orang yang dibunuh pihakmu hari ini berkali-kali lebih banyak daripada yang dibunuh Bat King. Dia membunuh dengan giginya. Kamu membunuh dengan pedang surgawi. Sama-sama membunuh. Bagian mana dari membunuh yang benar atau jahat? Kamu memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu. Apa bedanya kamu dengan iblis jalan sesat? Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kamu menyamakan Shifuku dengan iblis sesat? Hei Tai, hei Tai. Kakak Senior. Biarkan aku menghentikan pendarahanmu. Biarkan aku memeriksa. Terima kasih atas kebaikan dan kesetiaanmu, pahlawan muda. Bolehkah aku tahu namamu yang terhormat? Aku. Namaku Zenganiu. Pahlawan muda Zeng. Jangan repot-repot berbicara dengan wanita tua itu. Kami lebih baik mati di tangannya. Daripada menerima belas kasihannya yang dibuat-buat. Anak muda, kemarilah. Terima 3 pukulan telapak tanganku. Biksu. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Dan aku tidak ingin bersaing denganmu. Aku dengan rendah hati berharap. Kamu bisa melupakan yang sudah-sudah. Lepaskan dendam masa lalu, dan maafkan orang-orang ini. Siapa kamu? Kepala seni bela diri ya? Aku hanya merasa bahwa semua orang di sini juga punya keluarga. Jika kamu benar-benar membunuh mereka, maka anak-anak mereka akan menjadi yatim piatu yang miskin, kesepian dan diintimidasi oleh orang lain. Kamu juga seorang biksu. Aku memohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Aku tidak butuh kamu untuk memberiku nasihat. Kamu sombong dengan energi internalmu yang mendalam. Sombong dan sok jago di sini. Kalau kau tahan 3 telapak tanganku, aku akan bebaskan orang-orang ini. Aku, Kepala Biarawati. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Aku hanya bisa mohon ampunanmu. Pertimbangkan nyawa mereka masing-masing. Jangan bicara omong kosong. Kakak Eniu. Kakak Eniu. Belum mati. Potong lengan kanan iblis-iblis ini. Antaku. Ya. Tunggu sebentar. Kepala Biarawati. Kau bilang
Aku hanya perlu tahan 3 telapak tanganmu. Kau akan bebaskan orang-orang ini. Aku sudah terima 1 telapak. Tinggal 2 lagi. Aku akan kabulkan keinginanmu. Pahlawan muda Zeng, pahlawan muda Zeng, pahlawan muda Zeng. Kakak Eniu. Kakak Eniu. Nona Zhao. Como tolong periksa dia. Aku mohon. Kau. Kakak Eniu. Kakak Eniu. Bergumam kau pikir dia akan terima telapak ketiga? Bergumam mana mungkin? Bokezeng. Kalau kau tidak berani terima telapak ketiga Shifu, pergi sana. Tidak malukah kau? Bikin kami nunggu sambil obati lukumu. Kakak Senior, biar Jie istirahat sebentar. Kita tidak boleh manfaatkan orang lagi susah. Kau bela pekarmu? Dan bilang tidak ada hubungan asmara dengan bocah ini. Adik junior hanya pertimbangkan nama dan reputasi sekte kita, supaya orang luar tidak bergosip. Sektaku Emei adil dan terhormat. Apa yang perlu digosipkan? Kungfu Emei terkenal di seluruh dunia. Shifu juga salah satu ahli kungfu senior terhebat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pemula kungfu rendahan ini. Lihat dia berani buat keributan. Shifu hanya ingin mengajarinya pelajaran. Dia tidak akan benar-benar mengambil nyawanya. Sekte Emei sangat menghargai kesatria. Shifu juga baik hati dan murah hati. Bahkan jika dia berlatih 100 tahun lagi, dia tetap tidak akan bisa menandingi Shifu. Biarkan dia beristirahat sebentar lagi, tidak akan menjadi masalah. Bergumam dia benar-benar akan menerima pukulan telapak ketiga. Biksu, aku ingin menerima pukulan telapak ketigamu. Aku memohon padamu untuk benar-benar membiarkan mereka pergi. Anak muda, tampaknya kamu memiliki moral yang kuat. Aku, Miejue, biasanya menyerang orang lain tanpa ampun. Hari ini aku akan membuat pengecualian. Kamu boleh pergi. Terima kasih, sesepuh. Dan para senior dari bendera Ruijin ini, kamu juga memaafkan mereka? Itu akan merusak gelar Budisku Miejue. Setan dan murid sesat harus benar-benar dimusnahkan. Musnahkan tanpa ampun. Turunkan telapak tanganmu dengan belas kasihan. Paman. Biksu memiliki sopan santun. Bagaimana jika aku menerima pukulan telapak ketiga ini untuknya?
Kita harus menepati janji kita. Pixel, kamu sekarang telah melihat. Jika kamu berani menyakiti anak muda ini sedikit saja, aku jamin, semua orang di sini akan mati tanpa kuburan. Kamu pikir aku, Miejue, akan takut dengan ancamanmu? Shifu. Terima kasih, sesepuh, telah menahan telapak tanganmu dan menunjukkan belas kasihan. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Biksu Miejue benar-benar master tingkat atas. Aku dengan rendah hati berterima kasih. Biarkan mereka pergi. Shifu, aku bilang biarkan mereka pergi. Kebaikan pahlawan muda Zeng dalam menyelamatkan kami. Kami tidak akan pernah lupakan. Kami tidak akan pernah lupakan. Aku benar-benar tidak bisa menerima penghormatan ini. Semua orang harus berdiri dulu. Saudara Enio, ayo cepat pergi. Saudara Enio, ayo pergi. Tunggu sebentar. Juer, kamu baik-baik saja? Ali. Lama tidak bertemu. Ayah, Kamu masih tahu memanggilku ayah? Kupikir kamu masih bersama nenek bunga emas. Dan tidak lagi mengakui kultus lang surga, atau aku sebagai ayahmu lagi. Lihat dirimu sendiri. Persis seperti ibumu. Berlatih tangan racun laba-laba 1000 itu. Dan sekarang tidak berbeda dengan monster jelek. Bagaimana bisa keluarga Yin memiliki 2 orang tanpa harapan, atau prospek masa depan? dan aku ingin bertanya padamu. Ibu memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu menikah lagi? Di antara pria di dunia ini, siapa yang tidak memiliki 3 istri, 4 selir? Apalagi, siapa yang membesarkan anak pemberontak sepertimu, hingga berani mengajari ayahmu? Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Elder Yin. Dia masih darah dagingmu. Saat dia masih bayi, kamu akan menggendongnya, memeluknya. Bisakah kamu memaafkannya? Darah dagingku? Dia membunuh ibunya dan membuat ibunya sendiri kelelahan hingga meninggal. Jenis yang tidak berperasaan dan tidak adil ini, lebih baik tidak punya. Elder Yin. Saat itu dia masih kecil dan naif. Karena dia menilai ibunya, dia melakukan kesalahan dalam sekejap saat tidak bahagia. Bisakah kamu berikan cinta ayah dan anak? Maafkan dia, ya? Anak muda yang baik. Kamu bahkan ikut campur urusan keluarga Yin. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ketua seni bela diri. Aku. Aku apa? Kamu hanya berdiri di sini karena aku menyelamatkanmu. Jika kamu tidak menundukkan rasa hormat, bahkan jika kamu punya 10 nyawa, tidak akan cukup. Pergi. Kokak Enio. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Aku tahu kamu baik padaku. Cepat pergi. Juer. Aku tidak pergi. Kamu pergi dulu. Juer. Wei Xiao. Kokak Enio. Pergi. Lepaskan aku. Sudahlah, jangan kejar mereka. Elder, kenapa tidak kejar mereka? Bagaimanapun, jatuh ke tangan Raja Kelawar. Tidak pernah ada yang keluar hidup-hidup. Tapi itu adalah anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa melihat kematian api dan menolong? Lalu, bagaimana dengan itu? Senior, menyelamatkan orang lebih mendesak. Kita harus cepat pergi. Ya, menyelamatkan orang lebih mendesak. Banyak pengikut kultus lang surgawi perlu diselamatkan. Jika kamu tidak takut mati, kamu pergi selamatkan. Elder. Jenggen. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Chang Sebentar. Kamu dan aku tidak punya dendam atau permusuhan. Tidak perlu melakukan ini.
Maaf. Bolehkah aku bertanya di mana orang suci itu? Bolehkah aku bertanya di mana orang suci itu? Kamu manusia atau hantu? Kamu manusia atau hantu? Sebenarnya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana aku tahu? Aku yang bertanya padamu. Bagaimana aku tahu? Aku yang bertanya padamu. Dengan nama apa kamu dipanggil? Tidak bisa bilang. Tidak bisa bilang? Kenapa? Tidak bisa bilang ya tidak bisa bilang. Tidak perlu dijelaskan. Kamu? Aku dipanggil Zenganio. Zeng Enio. Kamu sendirian di pegunungan terbuka dan sepi ini. Lari dengan liar. Ngapain? Temanku ditangkap oleh Raja Kelelawar Sayap Hijau. Aku akan menyelamatkannya. Tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa? Ilmu silat Raja Kelelawar Sayap Hijau lebih kuat darimu. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkan tapi harus bertarung. Semangat kesetiaan dan pengorbanan diri yang cukup. Aku tanya, apakah temanmu bisa ilmu silat? Bisa. Ayahnya adalah Hinyewang dari sekte Lang Surga. Dan saat dia masih kecil, dia pergi ke Pulau Ular Roh bersama nenek bunga emas belajar kungfu. Maka tidak perlu mengejar. Raja Kelelawar Sayap Hijau pasti tidak akan mengembalikannya padamu. Kenapa? Aku tanya, Yin Yewang itu siapa bagi Tian Seng? Hinyewang adalah anak Tian Seng? Benar. Lalu aku tanya lagi, apakah Raja Lang alis putih kuat? Atau Raja Kelelawar Sayap Hijau kehitaman yang kuat? Raja Lang adalah pemimpin sekte Lang Surga. Seharusnya pengaruhnya sedikit lebih besar. Benar. Raja Kelelawar Wei menangkap cucu perempuan Yin Tian Seng. Itu memang barang langka yang layak disimpan. Dia bisa menggunakan gadis itu untuk memaksa sekte Lang Surga menyerah. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Aku khawatir rencana Wei Yixia ini sia-sia. Kenapa bilang begitu? Juer membunuh ibu tirinya. Hinyewang sangat ingin anak perempuannya dihukum mati. Oh, benar? Bagaimana kamu tahu banyak sekali? Wei Yixia adalah temanku. Sifatnya tentu aku pahami. Dia temanmu? Lalu kenapa kamu tidak buru-buru menenangkannya? Apa gunanya menenangkan? Wei Yixia sendiri tidak ingin menghisap darah manusia. Penderitaannya terlalu menyakitkan hingga tidak ada pilihan selain melakukannya. Dulu saat dia sedang melatih energi dalamnya, lalu tanpa sengaja menjadi gila. Dan setiap kali dia mengerahkan energi dalamnya, maka dia harus minum darah manusia. Kalau tidak, udara dingin akan masuk, bisa mati kedinginan. Lalu dia tadi lari begitu lama seperti itu. Apakah dia akan bertahan atau tidak dan menghisap darah Juer? Ketika serangan dingin itu terjadi lagi, darahnya di sini akan membeku menjadi es. Pada saat itu, anak kandungnya sendiri pun tidak bisa menolong. Sial. Aku harus cepat-cepat menyelamatkannya. Apa itu? Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Anak kecil, kamu ada di dalam kantong semestaku, jangan bergerak sembarangan. Aku akan membawamu ke tempat yang baik. Jika kamu bicara sembarangan dan ketahuan orang lain, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak. Kamu cepat lepaskan aku. Aku harus keluar. Jika kamu bisa keluar dari kantong semestaku, aku akan bersujud padamu. Kalian pasti lelah setelah perjalanan. Izinkan aku menawarkan teh sebagai pengganti anggur untuk sementara. Setelah pertempuran, kita bisa minum dan bersenang-senang sepuasnya. Hedang Kentenya. Utusan Kiriyang. Maaf, tapi aku mengambil darah sebagai pengganti teh. Dan melukai salah satu pelayanmu. Aku, Wei Yixia, pasti akan membalasmu nanti. Antara kita tidak perlu bicara tentang balas-membalas. Raja Kelelawar datang untuk membantu bertempur. Aku, yang sial, tidak bisa meminta lebih. Selama Mingchul tidak memiliki pemimpin, perselisihan internal tidak akan berhenti. Izinkan aku bertanya. Setelah musuh diusir, siapa yang akan kamu dukung sebagai pemimpin kult? Aku akan mendukung siapapun yang memiliki tablet api suci. Itu selalu aturan kult kita. Jadi apa gunanya bertanya padaku ini? Tablet api suci? Mereka sudah hilang selama hampir 100 tahun.
Jadi kamu bilang selama mereka tidak muncul lagi, kult tidak akan memiliki pemimpin? Justru karena 6 sekte tahu kita tidak memiliki pemimpin yang memimpin. Kita terpecah menjadi beberapa faksi. Mereka berani mengambil keuntungan dari kita. Benar, tanpa kepemimpinan yang jelas, bagaimana kita bisa mengusir penyerang? Aku tidak peduli siapa pemimpinnya asalkan kita punya satu. Bahkan wakil pun bisa. Yang Xiao, jangan menunda lagi. Kita tidak bisa terus menunda pengangkatan pemimpin. Bolehkah aku bertanya pada kalian semua? Apakah kamu datang hari ini untuk membantuku mengusir para penyerang? Atau untuk menyerangku? Yang Xiao, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Selama Ming Chult tidak memiliki pemimpin, kamu, sang utusan kiri terang, adalah yang paling tinggi pangkatnya. Kamu hanya tidak ingin berbagi kekuasaan. Sayangnya, siapa yang mendengarkan perintahmu? Bisakah kamu membuat 5 faksi elemen mendengarkan perintahmu? Apakah Raja Penjaga mengikuti kepemimpinanmu? Jangan bicara tentang 5 pengembara. Kami 5 pengembara bahkan tidak menganggapmu sang utusan kiri terang. Tepat sekali. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Jika kamu tidak berniat membantu membela kultus, maka silakan pergi. Agar kamu tidak terluka secara tidak sengaja. Semua anggota Ming Chult terikat untuk membelanya. Kamu bisa lupakan tentang menjadi otoritas tertinggi. Lalu mengapa kita tidak menjadikanmu sebagai pemimpin kultus? Ming Chult sudah terpecah belah. Jika kita memiliki pemimpin besar Chult Yao memimpin di atas, Chult kita akan terbalik. Sekarang, itu akan sangat menarik. Yang Xiao, tutup mulut busukmu. Berhenti bertengkar sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Berhenti bermain-main. Kapan kamu belajar telapak lembut dinginku? Kita semua di pihak yang sama. Jangan saling membunuh. Mari cepat menarik telapak tangan kita. Ini adalah keterampilan pergeseran besar langit bumi. Selamat, tidak ada niat jahat. Tolong berhenti bertengkar. Kita semua bersaudara, jadi aku tidak ingin menyakitimu. Jika kita bisa bersatu untuk mengusir musuh, aku bersedia berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Untuk mencegah cedera tidak sengaja, kita akan menarik telapak tangan kita secara bersamaan pada hitungan ketiga. 1, 2. Cepat, biarkan aku keluar. Perintah utusan kiri adalah bahwa Nona tidak terlibat. Tidakkah kamu sadar bahwa 5 pengembara memiliki dendam dengan ayahku? Bagaimana jika mereka bersekutu untuk bersekongkol melawannya? Tidakkah kamu khawatir? Ming Chult menghadapi musuh eksternal yang kuat. Mereka datang untuk membela bukan saling membunuh. Omong kosong. Jika mereka benar-benar mengerti itu, maka Ming Chult tidak akan berada dalam keadaan ini sejak awal. Ada apa? Diam. Cepat biarkan aku keluar. Nona, maafkan aku tetapi aku tidak bisa. Bagus. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku pasti akan membunuhmu dulu. Utusan kiri benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan setelah menerima 2 pukulan dari jariin ajaibku, kamu masih bisa berdiri. Apa keterampilan jentikan jari dari Shaolin dan jariin ajaib ini? Sekte Shaolin tidak memiliki seni bela diri yang kejam dan keji seperti ini. Siapa kamu? Apa sebenarnya tujuanmu di sini?
Aku adalah murid di bawah Biksu Kongjian. Gelarku adalah Yuan Shen. Kalian seharusnya merasa beruntung bisa mati di tangan Shaolin. Kebaikan dan kesatriaan Biksu Kongjian dikenal luas di seluruh dunia. Tapi kalian menggunakan keterampilan yang begitu hina. Aku akan membersihkan rumahnya atas namanya. Serangan mendadak dan tipu muslihat selalu dianggap adil dalam perang sejak zaman dahulu. Kalian 6 sekte besar menentang kultus Ming kami, tapi tidak punya kehormatan untuk menghadapi kami dalam pertempuran yang adil dan bertarung sampai mati. Orang seperti kamu yang menyerang dari belakang. Aku sendirian mengalahkan 7 petarung terbaik kultus Ming. Bukankah peluang itu cukup untuk merendahkanmu? Kalian semua telah terkena jari ajaibku. Dalam 3 hari kalian akan berada di surga barat. Ketika kultus elang surgawi, faksi 5 unsur dan lainnya tiba di sini, aku akan menyalakan bubuk mesiu yang kubur. Memadamkan api iblismu. Asap akan mengepul dan apimu akan padam. Dan kultus iblismu yang sombong akan lenyap tanpa jejak. Kami mengerti. Kecilkan suaramu, jangan sampai membuatku marah. Lanjutkan kemarahanmu padaku. Semakin kejam seranganmu, semakin senang aku. Di dalam kultus Ming, para master sebanyak awan. Jika kalian tidak saling bertarung dan hancur berkeping-keping, bagaimana bisa ada kehancuran yang begitu buruk? Peribahasa mengatakan, ketika langit berdosa itu dimaafkan, tapi jika manusia berdosa, dia mengundang akhirnya sendiri. Aku tidak percaya kultus Ming, dengan prestise yang mengagumkan di masa lalu, akan berakhir seperti ini setelah kematian pemimpin kultusmu. Biksu. Aku pantas mati. Aku salah menilai kamu, meskipun karaktermu tidak terlalu baik. Setidaknya jika kamu menjadi pemimpin kultus masih lebih baik daripada tidak ada, hancur berkeping-keping dan kalah total. Aku, yang Xiao tidak layak. Mungkin konflik kita terlalu dalam. Oh sekarang kamu menyesal? Sayangnya sudah terlambat. Ketika pemimpinmu masih hidup, kultusmu sangat sombong. Sayang dia mati terlalu awal dan tidak bisa menyaksikan kekalahan memalukanmu secara langsung. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak punya rasa malu. Orang yang begitu kejam dan picik. Jika pemimpin kultus yang masih hidup, semua orang akan mematuhi perintahnya. Kamu pikir kamu bisa berhasil hari ini? Apakah yang Dingtianmu hidup atau mati? Aku akan punya cara untuk menghancurkan hidupnya dan membuat reputasinya runtuh. Yuan Shen, anak buahku berjaga di luar. Bagaimana kamu bisa menghindari semua deteksi untuk menyelinap ke sini? Aku menggunakan terowongan rahasiamu untuk masuk ke sini. Saya melihatmu. Mulut besarmu membuatku jengkel. Terowongan itu suci dan lokasinya dijaga dengan sangat rahasia. Hanya digunakan oleh pemimpin kultus. Bahkan aku maupun Raja Kelelawar tidak bisa masuk. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Sepertinya jika aku tidak mengungkapkan ini, maka kamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Kalau begitu aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Adalah pemimpin kultusmu yang Dingtian dan istrinya yang membawaku ke puncak terang. Tenya Barakan. Nona. Selamat beristirahat. Oh, Nona di sini rupanya. Aku selalu membelamu dan selalu melindungimu. Ayahku benar ternyata. Kau benar-benar mata-mata. Aku sungguh bukan mata-mata. Kau menerimaku dan merawatku. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan kejahatan? Berhenti berpura-pura. Kau Dipendra. Bagaimana mungkin sekarang kau ada di kamarku? Katakan yang sebenarnya dan aku akan membiarkanmu hidup. Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin melihat apakah kau sudah tidur. Selama ini kau berkomplot melawan Ming Chult. Katakan. Siapa yang mengirimmu? Tidak ada. Tidak ada. Aku tidak. Ayo. Masuk ke kamarku. Yuan Shen,
Guru kita sudah lama hilang jadi kau pasti mengada-ada. Percaya atau tidak, semua yang kukatakan benar. Guru Shoubude. Guru Shoubude. Guru Shoubude. Adik, Ada apa denganmu? kita semua terluka dan tidak bisa bergerak. Kau harus menyelamatkan kita. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku terjebak di dalam kantong ini. Tanganku tidak bisa keluar. Kantong Kiang Kungku diikat dengan simpul kering. Kecuali aku. Tidak ada yang bisa membukanya. Kau bisa mencoba berdiri. Berdiri. Baiklah. Jah. Jah. Berdiri. Mayu. Bunuh si jahat ini. Kau ingin aku membunuhnya. Adik. Kau menyerah untuk menyelamatkan bendera emas tajam. Nyawa puluhan saudara. Yiwi Yuntian mengagumi semua orang. Mari kita ambil beberapa nyawa. Semua untuk menyelamatkanmu. Kau pergi mengorbankan si jahat ini. Seluruh sekte Ming kami akan berterima kasih selamanya. Hubungan antara sekte kalian dan Shaolin. Sejujurnya aku tidak ingin ikut campur. Biksu itu sudah terluka. Aku tidak ingin menyelesaikan masalah dengan cara ini. Orang ini berbahaya. Kata-katanya tadi. Kamu mendengarnya semua. Membunuhnya adalah tindakan yang benar. Dan yang seharusnya dilakukan seorang pejuang. Aku sama sekali tidak bisa bergerak sekarang. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Sek Shaolin Kalian juga mengaku sebagai sekte terkenal yang benar. Kamu juga menjadi bahan tertawaan. Dengan menyerang kami dari kegelapan. Adik kecil, dengarkan aku. Bunuh dia dengan satu pukulan. Dan aku, Youdian, akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasmu. Kamu, biksu dengan karung, membawanya ke sini. Dengan niat jahat. Kamu juga tidak akan memperlakukannya dengan baik. Selain itu, dia bukan bagian dari kultus iblismu. Jika dia membantumu, itu seperti membantu setan. Bantuan siapa? Aku akan menghisap darah pencuri ini sampai kering. Adik kecil, jika kamu tidak membunuhnya sekarang, aku khawatir dia akan membunuhmu, juga begitu dia mendapatkan kembali tenaganya. Aku tidak ada permusuhan dengan pemuda ini. Aku tidak akan menyakitinya. Master Shoubude. Apakah ada cara? Tidak membunuh biksu ini. Dan tidak menyakiti kalian semua? Adik kecil, bagaimana kalau begini? Jika kamu bisa mengunci titik tekan yutangnya, maka kamu tidak akan menyakitinya. Kami kemudian akan mengawalnya turun gunung. Oke? Baiklah. Tuan muda, jangan percaya apa yang mereka katakan. Jika kamu menyegel titik tekanku, ya, kamu tidak akan melukaiku. Tapi begitu mereka pulih, mereka akan membunuhku. Oh Yuanshen. Mulut busukmu bau sekali, tak tertahankan. Kau pikir kami 5 pengembara seperti dirimu? Itu juga mungkin. Setiap orang di sini adalah pahlawan dan pejuang zaman ini. Bagaimana mungkin mereka melanggar kata-kata sendiri? Biksu Yuanzhen. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kedua belah pihak. Aku dengan tulus meminta maaf. Ya, lurus ke depan.
Kau sudah sampai di sana. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Jangan. Cepat lakukan. Adik. Kau brengsek. Kau tidak akan mati dengan tenang. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Apa yang kau keluhkan? Tujuan utama kami adalah menghancurkan dinasti Yuan. Pada akhirnya, kami tidak mencapai apa-apa. Nyawa jutaan rakyat, Han Tiongwah, kami terancam. Aku hancur. Aku tidak tahan. Sudah kukatakan sejak lama, jika kami hanya mengandalkan diri sendiri, kami tidak akan bisa mengembalikan perdamaian untuk bangsa kami. Hanya jika semua pahlawan zaman ini bersatu dan bertindak bersama, kami mungkin berhasil. Ingat tahun-tahun lalu, kakak seniormu dan murid-muridku melakukan pemberontakan. Sangat hebat dan megah. Tapi kemudian mereka gagal dengan tragis. Semua karena mereka tidak punya bantuan. Hei Pixel, kau seharusnya tidak berhayal lagi. Sekarang 6 sekte besar mencoba membunuh kami, mengusir kami ke jurang kematian. Dan kau bicara tentang persatuan? Persatuan apa brengsek? Jika ketua sekte yang masih di sini, dia akan memukul 6 sekte itu hingga mereka menghormati kami. Semudah itu. Tidak akan ada masalah dengan mereka mematuhi kami. Biksu Shuobude. Adik, Guru Shuobude. kamu belum mati? Tuan Shuobude. Mendengar apa yang dikatakan para sesepuh, Mingchul bukanlah sekte jahat, seperti yang dikatakan sekte-sekte lain. Sebaliknya, tindakanmu adil dan heroik. Bolehkah aku bertanya pada sesepuh? Apa moto Mingchul? Mingchul berasal dari Persia. Masuk ke dataran tengah pada zaman dinasti Tang. Moto sekte ini adalah berbuat baik, hindari kejahatan, semua makhluk setara. Jika kau memiliki kekayaan, kau harus menolong yang miskin. Sejak era dinasti Song Utara, kami mencuri dari orang kaya dan memberikannya pada yang miskin. Dan dianiaya oleh pejabat hukum setempat. Kami menentang magistrat. Mereka menyebut kami sekte iblis. Dan sangat ketat dengan pelarangan. Lalu mengapa ada permusuhan dengan 6 sekte? Untuk menghindari penganiayaan, kami harus bertindak secara rahasia tanpa peringatan. Sekte-sekte itu mengira kami adalah iblis dari jalan sesat. Tak terhindarkan, pohon tinggi punya cabang kering. Ada anggota jahat dalam sekte kami yang melakukan kejahatan keji, merusak reputasi sekte kami. Sepertinya Nina yang Divine Manualku telah mengeluarkan kekuatannya dan menyembuhkan semua lukaku. Ketika Dinasti Song meresat, peran Mingchul sekarang adalah melawan kekuasaan Yuan. Sayangnya sejak ketua sekte yang menghilang, para master sekte serakah akan kekuasaan dan kendali. Mulai saling membunuh. Ada yang pergi, ada yang mati. Faksi-faksi kecil dalam sekte memilih ketua mereka sendiri. Mingchul terpecah dan tercerai-berai. Permusuhan dengan sekte-sekte benar semakin dalam. Mereka mengambil kesempatan untuk berlomba ke sini menghukum kami. Yuanzhen, apakah aku mengatakan satu kata pun yang tidak benar? Tidak, tidak. Kamu hampir mati. Mengapa kamu berbohong? Jika kalian memohon padaku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku meludahimu. Yuanzhen, tidak ada yang lebih bau daripada mulutmu sekarang. Potong atau bunuh, silakan saja. Jangan berdiri di situ dan mengoceh. Yuanzhen.
Kamu belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kamu tahu tentang terowongan rahasia? Aku sudah menjawabmu. Istri kepalamu yang menunjukkan padaku. Aku tidak percaya padamu. Terhoke kamu. Bagaimana istri kepalamu dan aku? Terhubung? Dia adalah adik seperguruanku. Yuanzhen, kenapa tiba-tiba aku mencium sesuatu yang busuk? Tolong jangan buka mulutmu lagi, oke? Sejak kapan Shaolin menerima murid perempuan? Tidak masalah, hidupmu akan segera berakhir. Aku akan memberitahumu seluruh kebenaran. Benar. Sekte Shaolin tidak pernah menerima murid perempuan. Tapi sejak awal aku bukanlah biksu Shaolin. Adik seperguruanku dan aku sudah bersama sebelumnya. Aku bergabung dengan sekolah Shaolin. Namaku sebelum ditahbiskan adalah Tieng Kun. Gelar, tangan petir asal semesta. Sebenarnya adalah aku. Ternyata dia adalah Cheng Kun, yang menghancurkan keluarga dan hidup Godfather. Di masa mudaku, aku jatuh cinta pada adik seperguruanku. Keluarga kami sudah saling mengenal selama beberapa generasi. Kami bertunangan sejak kecil. Aku tahu kami akan bersama seumur hidup. Sampai rambut kami memutih. Cantik bukan? Sangat cantik. Hadiah untukmu. Kamu. Kamu tidak suka? Adik. Ada apa? Aku tidak bisa menikahimu lagi. Apa yang kamu bicarakan? Pemimpin Ming Chult, yang Ding Tian, telah datang dan meminangku. Ayahku sudah menyetujui untuk menyerahkan aku padanya. Tapi kita sudah bertunangan. Dia juga sudah tahu itu. Kenapa dia ingin memisahkan kita? Ayo kita kabur bersama. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tahu di dunia persilatan, pemimpin Ming Chult, yang Ding Tian, lebih tinggi statusnya daripada aku, Cheng Kun. Tapi pria yang kau sukai adalah aku. Kau hanya akan bahagia jika bersamaku. Jika kau menikah dengannya, kau akan menyesal seumur hidup. Kakak Senior. Keputusan ayah sudah final. Kau harus melupakan aku. Yang Ding Tian. Sialan kau. Aku minta maaf. Orang yang seharusnya minta maaf adalah Yang Ding Tian. Dia telah memisahkan kita. Aku akan membunuhnya. Kakak senior, jangan lakukan itu. Yang Ding Tian sangat ahli dalam kungfu. Kau bukan lawannya. Jika kau pergi, kau akan mengorbankan nyawamu. Aku tidak peduli. Meski aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan bertarung sampai mati. Kakak senior, aku mohon. Jika kau mati, aku juga tidak ingin hidup. Meski adik junior dan aku saling mencintai, menentang keputusan orang tua adalah hal yang mustahil. Dan adik juniorku dinikahkan dengan Yang Ding Tian. Tapi aku tidak menyangka, si bodoh yang itu kecanduan kungfu. Dia berlatih kungfu sepanjang hari. Dia tidak peduli pada adik juniorku. Hari demi hari, dia menjadi kesepian dan depresi. Jadi si bodoh yang ini mengkilik cintaku, tapi sama sekali menyiksanya. Jika aku tahu dia pria yang tidak bertanggung jawab, aku akan mengorbankan nyawaku untuk menghentikan adik junior menikah dengannya. Kemudian, aku akan bertemu adik juniorku lagi. Pastinya itu tempat rahasia. Jalur rahasia Ming Chult. Sakral dan hanya boleh digunakan oleh pemimpin Chult. Tapi Yang Ding Tian tidak bisa menolak permintaan adik perempuan. Dia melanggar aturan Chult dan mengizinkannya masuk. Tempat suci Ming Chult. Selama ratusan tahun,
Adik perempuanku dan aku. Yaitu, aku dan nyonya pemimpinmu. Tempat pertemuan rahasia. Bisa dibilang bahwa Yang Dingtian telah membawaku ke Bright Peak. Yuanzhen. Kamu pencuri hina. Diam. Siapa yang pencuri? Kenapa tidak tuduh pemimpin cultmu dengan ini? Cintanya pada adikku tidak berbalas. Dia juga tahu bahwa kami adalah kekasih dan bertunangan. Tapi dia tetap mencurinya dariku dengan berani. Kenapa semua kesalahan kau tumpahkan padaku? Setiap bagian dari jalur rahasia telah kulewati berkali-kali. Setiap tempat masih menyimpan kenangan tentang adik perempuanku dan aku bersama. Kehadiranku di Bright Peak hari ini tidak memerlukan kekuatan sama sekali. Apa yang kau marahi? Marah tentang apa? Aku yang seharusnya marah. Pemimpin cultmu memisahkan adik perempuanku dan aku. Dia seharusnya menjadi istriku. Apa haknya? Apakah dia mengandalkan posisinya sebagai pemimpin cult setan? Yuanzhen, segera tutup mulut anjingmu. Ingin menyalahkan? Salahkan orang tua adikmu yang serakah. Salahkan adikmu yang lemah secara emosional. Atas dasar apa kau berani menyalahkan pemimpin cult kami? Apa yang kau tahu? Hutang pencurian istri ini. Cult setanmu dan aku memiliki dendam yang dalam untuk diselesaikan. 40 tahun lalu, aku telah bersumpah darah. Jika Cheng Kun ini masih bernafas, aku akan membunuh Yang Dingtian. Aku akan menghancurkan kalian, demonic cult. Sudah 40 tahun. Aku sudah menunggu 40 tahun. Tujuan utama sudah tercapai. Yuanzhen. Maksudmu, hilangnya kepala Yang adalah tujuan utamamu, kan? Aku berharap aku bisa mencekik Yang Dingtian dengan tanganku sendiri. Setelah hari ini, kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Adik Junior. Kenapa? Lagi pula, aku adalah istri Yang Dingtian. Aku merasa bersalah padanya. Setiap kali kita bertemu diam-diam, aku merasa sangat malu. Dan aku tidak bisa tidur nyenyak karenanya. Juga, aku bahkan tidak bisa menatap mata Yang Dingtian dengan lurus. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Aku akan membunuhnya. Tidak. Aku sudah sangat bersalah pada Dingtian. Jika kau menyakitinya, maka langit tidak adil padanya. Jika kau membunuh Dingtian, maka aku juga tidak ingin hidup lagi. Baiklah, Adik Junior. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Kalian berdua bersikap seperti itu. Tidak merasa kalian mengkhianatiku? Dingtian. Ini semua salahku, aku menerima semua hukuman untuk ini. Kuharap kau memaafkan kakak senior. Adik Junior. Apa yang kau lakukan? Yang Dingtian. Adik Junior dan aku benar-benar saling mencintai. Jika kau benar-benar pria yang baik, maka penuhi keinginan kami. Biarkan kami bersama. Aku menikahimu, tetapi tidak bisa mendapatkan hatimu. Dingtian.
Ding Tian. Ada apa? Ding Tian. Ding Tian. Ada masalah apa? Ding Tian. Kurasa dia telah mempelajari kungfu pamungkas sektenya. Aliran Qi-nya telah berubah. Ding Tian. Ini semua salahku. Aku telah menyakitimu. Adik Junior. Ini bukan salahmu. Ding Tian. Dia berlatih terlalu keras dan Qi Deviated terbakar dalam dan dirasuki setan. Ayo pergi. Ini karena dia menemukan pertemuan rahasia kita. Jie Teh Kejut. Menyebabkan Qi Deviation dan kematian. Ding Tian. Ding Tian. Hidup mati sudah ditakdirkan. Kita tidak bisa disalahkan. Lebih baik dia mati. Tapi kamu juga tidak mendapatkan kungfu Heaven Earth Great Shift. Benar kan? Utusan Yang. Bukankah kamu menggunakan kungfu Heaven Earth Great Shift tadi? Kamu tidak mungkin mempelajarinya kan? Aku beruntung mendapat perhatian ketua sekte. Dia mengajarkanku sedikit darinya. Aku berlatih selama 10 tahun. Dan mencapai tahap kedua. Kungfu ketua sekte kita luar biasa. Pasti dia sudah menyelesaikannya sepenuhnya. Tidak. Ketua yang telah mencapai tahap 4. Ketua-ketua sebelumnya. Hanya ketua generasi ke-8. Yang berhasil mencapai tahap 5 dari 7 tahap. Tampaknya kungfu ini sangat sulit dikuasai. Adik junior adalah orang yang paling kucintai dalam hidupku. Kalau bukan karena yang Ding Tian ikut campur hubunganku dengan adik junior tidak akan berakhir begitu tragis. Meskipun yang Ding Tian sudah mati, sekte iblisnya masih aktif di dunia persilatan. Memegang mayat adik junior. Aku bersumpah. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menghancurkan sekte iblismu. Sejak hari itu, aku tidak pernah berhenti merencanakan untuk menghancurkan sekte iblismu. Hidup Cheng Kun ini sungguh malang. Orang luar menculik cintanya. Bahkan murid yang paling kupercaya menjadi anggota penting Ming Chult. Xia San. Benar. Setelah aku meninggalkan Bright Peak dulu, aku kembali ke Central Plains. Bertemu dengan muridku, Xia San. Aku ingin memintanya untuk membantu merencanakan penghancuran Ming Chult. Tapi sebelum aku sempat berkata, dia bilang, dia sudah dipromosikan. Salah satu dari 4 raja pelindung Ming Chult. Suatu tahun, di kaki Bright Peak. Yang kupikirkan hanya, adik seperguruanku. Aku tak pernah banyak memikirkan tujuan Ming Chult. Adik seperguruanku tak pernah bicara soal operasi Ming Chult. Dan tentang murid kesayanganku Xie Sun. Aku tahu dia punya status dan pangkat di Chult. Tapi baru setelah dia memberitahuku, aku tahu tentang menjadi raja pelindung. Yang lebih menyebalkan, dia malah menyarankanku bergabung dengan Ming Chult. Katanya untuk bersatu. Menggilingkan dinasti Yuan. Aku tak tahan lagi. Dar commended it. Dan aku sangat ingin memukulnya sampai mati.
Tapi setelah itu, aku tenang dan berpikir. Ming Cult MU tersebar luas, dengan pengikut yang sangat setia. Dan pejuang berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Sendirian, tak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Jadi satu-satunya cara adalah menciptakan perpecahan dalam Cult MU. Dan biarkan kalian saling membunuh. Melihat murid kesayanganku, Xie Sun. Sebuah rencana muncul di kepalaku. Muridku ini sempurna dalam segala hal. Dia unggul dalam seni bela diri dan sastra. Satu-satunya kelemahannya adalah temperamennya. Dia impulsif. Jadi, malam itu, dengan berpura-pura mabuk, Jangan menangis. Sesepe. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong aku. Tian Ko Uan. Kau binatang. Jangan mendekat, ayah. Suami. Suami. Shen Ko Uan. Kau binatang. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kumohon, jangan mendekat. Jangan mendekat. Nak, jangan menangis. Nak. Tua-tua, kumohon. Dia hanya anak kecil. Biarkan dia hidup. Kumohon. Biarkan dia hidup. Lepaskan anak. Yuan Zhen, Yuan Zhen. Kau lebih kejam dari binatang. Xia Sun. Ketika dia tahu apa yang terjadi, aku tahu dia akan sangat membenciku. Dia akan mencariku untuk balas dendam. Dan jika tidak bisa menemukanku, dia pasti akan mengamuk tanpa peduli akibatnya. Seperti yang kuduga. Dalam kesedihannya, dia mulai membantai pahlawan di mana-mana. Dia meninggalkan namaku di tempat kejahatannya. Semua untuk memaksaku keluar dari persembunyian. Dia membunuh kemanapun dia pergi. Dan tak terhindarkan kadang menghadapi masalah. Aku diam-diam membantunya. Dia adalah alat pembunuhanku, bagaimanapun. Jadi bagaimana mungkin ku biar dia mati begitu saja? Aku bahkan membantunya. Melukai 5 sesepuh Kongto. Dan merebut manual jurus 7 luka dari mereka. Di puncak Gunung Wangpan. Dia melukai dan membunuh banyak pria dan wanita baik dari berbagai sekte. Dia bahkan membunuh Master Kong Jian dari kuil Shaolin. Semua itu adalah rencanaku. Ini balasan dari langit. Ini balasan dari langit. Semua kebencian dan dendam akibat perbuatannya. Kini semua menimpa kepalamu. Luar biasa. Murid yang baik. Murid yang baik. Semoga aku tidak sia-sia. Untuk memberinya seperangkat keterampilan yang hebat. Yuan Zhan. Karena melakukan perbuatan keji dan gila seperti ini, kau pasti akan menerima balasanmu. Kau membuat kemuak. Hari ini. Yang. Aku akan membunuhmu dulu.
Pedang surgawi sabit pembunuh naga. Siapa sih kau ini? Ilmu ilahi 9 matahari. Jangan berani-berani kabur. Berhenti di situ. Yuan Shen. Nona, Nona, jangan pergi, Nona. Aku sudah mengampuni nyawamu. Tapi kau masih tidak tahu diri. Nona, jangan kira kau terus berpura-pura sedih. Dan aku akan mengasihanimu. Kami belum benar-benar mengetahui identitasmu. Aku sudah sangat baik padamu dengan membiarkanmu hidup. Sekarang kau bahkan melampaui batas. Nona, di luar berbahaya. Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang sini. Nona, tolong jangan pergi. Siapa yang butuh ketulusan palsumu? Lepaskan. Tolong jangan pergi. Aku, yang Buhui, akan membunuhmu, si mata-mata, hari ini. Siapa kau? Kakak Buhui. Apa yang membuatmu begitu marah? Apakah kau saudara Wuji? Tebak saja. Saudara Wuji, Adikku yang Buhui sudah tumbuh besar. benarkah itu kau? Ya? Bagaimana bisa kau di sini? Shuo Bude yang membawaku ke sini. Aku melihat Biksu Yuan Shen masuk ke ruangan ini tapi dia menghilang. Apakah ada pintu keluar lain di ruangan ini? Siapa Biksu Yuan Shen? Siapa yang masuk ke kamarku? Ceritanya panjang. Ayahmu terluka di aula utama. Lebih baik kau periksa dia sekarang. Ayahku terluka? Biarkan aku membunuh mata-mata ini dulu. Saudara Wuji, apakah kau bekerja sama dengan gadis ini? Tentu saja tidak. Kami baru pertama kali bertemu di sini. Tidak mungkin kami bekerja sama. Kau tidak mengerti. Dia adalah pelayan kami. Tapi identitasnya sangat mencurigakan. Sangat mungkin bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim oleh 6 sekte. Sekarang musuh kita sedang menyerang. Dia pasti berencana menyakiti kita pada kesempatan ini. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Pasti ada kesalahpahaman. Dia benar-benar pandai berpura-pura menderita. Nona, apakah kamu berniat menyakiti orang? Pelayan aku tidak berani. Aku tidak berani. Kamu dengar itu? Dia bilang dia tidak berani. Kakak Buhui, tolong maafkan dia. Baiklah. Karena kakak Wuji sudah meminta bantuan untukmu, aku akan sementara memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu jika kamu benar-benar mata-mata dari 6 sekte. Bahkan jika kakak Wuji memohon untukmu. Aku akan pergi menjenguk ayahku.